Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Well To Do Channel. Apa kabar sahabat Well To Do sekalian? Tentunya baik-baik saja kan? Kali ini Well To Do akan berbagi kisah mengenai 5 kesaktian Gus Muafik sang Kiai Gondrong. Bisa melipat bumi hingga berjalan di atas air. Kiai Haji Ahmad Muafik atau yang akrab disapa Gus Muafik dikenal sebagai ulama NU. Ulama NU muda yang sudah ceramah kemana-mana. Ceramah Gus Muafik sudah banyak didengar dan memberikan pencerahan bagi umat Islam di Indonesia. Banyak orang meyakini Gus Muafik yang merupakan kiai berambut gondrong itu mempunyai karomah dan kesaktian. Dilansir dari portal Majalengka dari berbagai sumber, berikut ini 5 kesaktian Gus Muafik. 1. Melipat bumi. Kisah ini terjadi saat Gus Muafik masih berusia antara 15 hingga 16 tahun. Saat itu Gus Muafik diperintahkan kiai untuk ziarah ke Wali Songo dengan berjalan kaki. Gus Muafik yang merasa kecapean terbersit untuk naik bus. Namun ketika hendak naik bus, Gus Muafik ditempeleng. Akhirnya Gus Muafik sadar dan menyelesaikan ziarah Wali Songo selama 3 bulan. Singkat cerita, Gus Muafik balik ke pondok. Namun para santri heran karena baru 3 hari Gus Muafik sudah kembali. Demikian karomah Gus Muafik yang bisa melipat waktu 3 bulan menjadi hitungan 3 hari oleh orang biasa. 2. Berjalan di atas air. Saat mendirikan PKB, Gus Muafik diminta tirakat juga, salah satunya mengambil air Syekh Abdul Qadir Jilani. Namun yang mengetahui di mana air itu berada yaitu hanya ulama sepuh, yaitu Mbah Dimyati. Gus Muafik kemudian menghadap ke Mbah Dimyati untuk bertanya di mana air Syekh Abdul Qadir Al-Jilani didapatkan. Mbah Dimyati pun menunjukkan kalau air itu berada di tengah lautan. Gus Muafik pun berjalan menuju pesisir pantai. Sesampainya di tepi pantai, ombak lautan bergulung begitu dahsyatnya. Begitu sampai di tepi pantai laut, Gus Muafik melihat sinar terang di tengah lautan. Ia berlari hingga ke tengah lautan dengan tanpa sadar. Gus Muafik kemudian mengambil air yang bersinar terang tersebut yang diberi nama air Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 3. Angkat panser TNI. Aksi heroik Gus Muafik terjadi saat mengangkat panser TNI dengan satu tangan kiri di depan istana. Peristiwa tersebut terjadi saat momen penggulingan Gus Dur sebagai presiden. Semua orang melongo oleh aksi Gus Muafik dan menjadi perhatian media besar saat itu. Gus Muafik saat itu dipercaya sebagai asisten Gus Dur yang menginginkan saat itu tidak ada pertumpahan darah. 4. Tanpa baju di salju. Gus Muafik di Korea disambut oleh anggota Banser dan para pendekar pagar Nusa yang ada di sana. Namun acara yang seharusnya dihadiri Gus Muafik untuk memberikan ceramah ternyata masih lama, sehingga Gus Muafik harus menunggu lama. Bersama dengan pagar Nusa dan Banser, Gus Muafik menyaksikan satu pertunjukan atraksi yang diadakan oleh pagar Nusa. Dengan disaksikan oleh banyak warga Korea, kesaktian para pendekar pagar Nusa ini membuat kagum para penontonnya. Giliran Gus Muafik yang ditantang untuk unjuk kesaktiannya. Gus Muafik pun membuka baju dan jaket tebal yang semula ia pakai hingga hanya menggunakan kaos oblong saja. Karena pada saat itu Korea sedang memasuki musim salju, hingga semua yang hadir menggunakan jaket tebal dan mengenakan penutup kepala. Namun Gus Muafik membuka semua pakaiannya, dan yang lebih membuat orang Korea geleng kepala, Gus Muafik dengan hanya menggunakan kaos oblong berjalan dan menaiki gunung salju yang ada di sana. Kontan pemandangan ini membuat orang Korea terpana dan hanya bisa melongo oleh kesaktian yang dimiliki oleh Gus Muafik. Orang biasa tidak mungkin melakukan hal yang dianggap gila yang dilakukan oleh Gus Muafik, karena bisa membuat orang mati kaku karena dinginnya salju saat itu. 5. Obati orang sakit. Dilansir dari NU Online, seorang nenek yang sakit-sakitan sampai dibawa ke rumah sakit, kondisi tetap kritis, nafasnya terengah dan memakai tabung oksigen. Keluarga lalu meminta air yang didoakan oleh Gus Muafik. Dengan izin Allah, setelah diminumkan, nenek tersebut sehat kembali.
Dilansir dari laduni.id, berikut adalah biografi Gus Muafik atau Kiai Haji Ahmad Muafik. Kiai Haji Ahmad Muafik atau yang kerap dipanggil dengan sapaan Gus Muafik atau Cak Afik lahir pada 2 Maret 1974 di pedalaman daerah Lamongan. Saat ini Gus Muafik menetap di Yogyakarta dan mengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Sleman, Yogyakarta. Meskipun jadwal pengajian yang harus dihadiri sangat padat, namun Gus Muafik tetap berusaha mengasuh santri-santrinya dalam konteks kehidupan pesantren. Bagaimana dengan pendidikan beliau? Gus Muafik memulai pendidikannya dengan belajar sekolah dasar di kampungnya, daerah Lamongan. Setelah selesai sekolah dasar, beliau melanjutkan pendidikannya dengan sekolah menengah di pesantren Bungah Gresik. Kemudian melanjutkannya lagi ke tingkat aliyah dengan belajar di pondok pesantren Bahrul Ulum Jombang. Semasa belajar di Jombang, Gus Muafik sudah dikenal kritis dan pandai berorasi. Selama di Bahrul Ulum, beliau pernah menjadi ketua kelas selama 1 periode di Bahrul Ulum. Prestasi itu ditambahkan kedudukannya sebagai putra Kiai Thorikoh di Pantura. Tidak membuatnya angkuh, sombong, dan dumeh, tetapi pembawaannya tetap kalem dan santun. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Bahrul Ulum 1992, Gus Muafik sempat melanjutkan ke pesantren Tebu Ireng Jombang, lalu pindah ke pondok pesantren Paiton Probolinggo. Kemudian lanjut lagi belajar ke pesantren Lirboyo Kediri. Pada tahun 1994, beliau melanjutkan pendidikannya kembali dengan belajar di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Sunan Kalijaga. Jurusan dakwah Islamiyah di Kampus Putih, beliau menjadi aktivis terutama di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Puncaknya, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahasiswa Islam se-Asia Tenggara. Sambil menjadi aktivis kampus ini, Gus Muafik menjadi santri kelana dengan sowan dari kiai ke kiai, termasuk beliau juga mendalami ilmu kanuragan atau bela diri dan sejarah kebudayaan Nusantara. Dalam mendalami kedua ilmu tersebut, Gus Muafik berguru kepada Kiai Haji Agus Maksum Jawari Lirboyo atau Gus Maksum, dan pada Kiai Haji Hasim Wahid atau Gus Im Jombang, cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari. Menjadi asisten presiden keempat. Saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI, Gus Muafik diangkat menjadi asisten pribadinya. Melalui Gus Dur inilah beliau mengaku banyak belajar baik agama, kebudayaan maupun teori sosial. Dan konon, ketika Gus Dur akan dilengsarkan pada Mei 2001, beliau di depan pasukan berani mati sendirian mengangkat mobil Panzer milik TNI dengan tangan kirinya. Peristiwa itu kemudian diabadikan oleh wartawan dan menjadi headline di Kompas. Gus Muafik memiliki ciri khas bersuara lantang dan berambut gondrong. Soal rambutnya yang gondrong, dalam salah satu wawancara dengan media, ia menceritakan bahwa sudah sejak kecil membiarkan rambutnya gondrong. Dia bilang kalau rambutnya dipotong pendek sering meriang alias jatuh sakit. Ciri lain Gus Muafik adalah selalu mengenakan kaos oblong putih dengan bawahan sarung. Menjadi pendakwah. Dalam pengajiannya, Gus Muafik sering membahas isu-isu terbaru dan memberikan penjelasan secara rinci yang mudah diterima. Beliau juga dikenal sebagai kiai dengan pemahaman sejarah yang sangat mendalam, mulai sejarah peradaban manusia secara umum, sejarah agama Islam pada masa kenabian, hingga sejarah Nusantara. Begitupun sejarah agama Islam di Indonesia. Mulai awal perkembangan hingga saat ini, beliau dapat menjelaskan dengan jelas dan mudah dipahami tentang setiap maksud dan makna filosofis dari setiap ajaran dan anjuran para wali atau kiai tentang khas dakwah di Nusantara. Menurutnya, peradaban Islam tidak hanya berlangsung di Jazirah Arab, Persia, dan Turki, tapi Nusantara juga salah satu kawasan berkembangnya Islam di tengah kemajemukan tradisi dan budaya, sehingga banyak mewujudkan peradaban, baik peradaban laku, pemikiran, ide, gagasan, dan bangunan-bangunan khas berupa artefak, kitab, manuskrip, dan benda-benda arkeologi. Selain hal di atas, beliau dikenal dengan pendakwah Islam yang teduh, santun, inspiratif, dan kaya akan makna.
Bahkan beberapa non-muslim mengaku senang mendengarkan ceramahnya. Hal itu bisa ditelusuri dalam kolom komentar di YouTube. Jadi tidak ragu jika kaum milenial jika ingin ngaji online via YouTube, salah satu rekomendasinya adalah ceramah Gus Muafik. Karena yang dibahas sangat luas, selain Islam sebagai syariat, juga sebagai tradisi, budaya, dan peradaban. Dan yang dibahas berbagai tema dan persoalan mutakhir. Kelebihannya yang lain, beliau adalah dai yang sangat humoris dan tidak kaku. Karena itu, meski materi yang disampaikannya berat, seperti sejarah dinasti-dinasti yang saling terkait, tetap saja terasa ringan dan renyah. Maka, tidak heran jika jamaah betah berlama-lama menyimak pengajiannya, entah online maupun offline. Tak bosan karena pembawaannya yang kocak dan penuh dengan humor. Humor memang menjadi penting dalam suatu ceramah karena membuat audien atau jamaah tidak ngantuk, tidak jenuh, dan menjadikan otak kembali fresh. Beliau adalah sosok budayawan NU. Gus Muafik adalah budayawan dan sejarawan muslim yang mumpuni berasal dari kultur Nahdliyin. Selain itu, ia juga sosok kiai yang memiliki pemikiran visioner membangun NU di kelas akar rumput dengan berbasis kultural. Jadi pantaslah kalau ia dikatakan salah satu aset berharga NU. Bagaimana dengan karir beliau? Gus Muafik adalah sosok kiai muda yang sering mengisi seminar di berbagai acara, mulai dari lingkungan pesantren, akademisi, dan kenegaraan, workshop pesantren, seperti kurikulum pesantren hingga sarasean dan pengkaderan berbagai tingkatan di organisasi NU pernah diisinya. Seminar di kampus keagamaan seperti STAIN, IAIN, hingga UIN, bahkan juga pernah mengisi di Istana Negara, gedung DPR dalam rangka Maulid Nabi dan peringatan keagamaan lainnya. Berikut adalah karya-karya beliau. Selain ceramah, Gus Muafik juga menulis salah satu karya tulis Gus Muafik yang perlu dibaca dan menarik adalah buku barunya, Islam Rahmatan Lil Alamin. Buku yang dikarang Gus Muafik ini merupakan salah satu khazanah tulis yang berupaya memberikan pemahaman keindonesiaan dalam menjalankan prinsip-prinsip agama. Dalam buku setebal 223 halaman, Gus Muafik banyak mengulas dan mengungkap wawasan kekinian tentang dunia Islam dan kaitannya dengan perkembangan Islam di Indonesia. Dari sini kita bisa memahami bahwa prinsip pemahaman Islam yang ingin dibangun Gus Muafik ialah spirit rahmatan lil alamin. Prinsip ini tidak hanya menjangkau kalangan muslim tetapi juga membangun pemahaman bahwa setiap peradaban yang dibangun manusia saling terkait sehingga masyarakat tidak harus bersikap antipati terhadap perbedaan. Bahkan prinsip rahmatan lil alamin bisa berangkat dari kondisi asli suatu bangsa. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.